Perkenalkan, nama saya Merianti Juli Siombing. Saya lahir pada tanggal 18 Juli 1994. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Nomor orang tua saya, ayah JR Siombing, sedangkan ibu saya S. Manulang. Saya tamatan SD-nya di SD 198, sedangkan SMP-nya SMP 19, SMA-nya SMA 10, S1 yang saya ambil yaitu di Fakultas Hukum Unja, melanjut ke S2-nya di Magister Kenotariatan Unja. Pada Menteri Karena Mendidik yang meneruskan berkas bahwa lokasi tersebut sedang menjalani masa penahanan. Perlu diatur tambahan pasal dalam Permen Nomor 15 Tahun 2020 mengenai mekanisme ini. Kesimpulan, notaris yang diberhentikan sementara maka pemilihan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 bulan. Protokol notaris yang diberhentikan sementara maupun pemberhentian notaris secara tidak hormat dalam jabatannya yaitu adanya sesuatu yang dibutuhkan ketidakpastian hukum terhadap protokol notaris yang diberhentikan sementara maupun pemberhentian notaris secara tidak hormat dalam jabatannya. Kalau di dalam undang-undang jabatan notaris tadi ada bagaimana katanya? Bagaimana katanya? Pasal 9 itu apa? Pasal 9 ayat 1 huruf E, salah satu alasan pemberhentian sementara notaris adalah karena sedang menjalani masa penahanan. Sedangkan pada Permen Nomor 19 Tahun 2019 dan Nomor 61 Tahun 2016 serta Nomor 15 Tahun 2020 di situ tidak mengatur mengenai mekanisme pemberhentian terhadap notaris yang sedang dalam masa penahanan. Sudah betul yang menambah hukuman administrasi. Penghentian sementara itu sanksi perdata pidana kok. Ya, penghentian sementara. Nah, itu berapa posisi? Ya, enggak. Penghentian sementara itu sanksi administrasi. Pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan dalam peraturan jabatan. Sehingga pertanyaan saya adalah pertanyaan yang pertama, apa iya memang kalau dia ditahan itu masih tidak walaupun sementara? Jawabannya? Iya. Secara normatif iya. Kalau misalnya nih saya notaris, terus saya berantem sama Ibu Dian, saya tinju Bu Dian, saya ditahan 351 KUHP masuk, termasuk pemahamannya dalam ketahanan. Adakah uraiannya yang lebih detail tentang itu? Kalau seperti yang pasal 9 itu kalau dalam masa penahanan berarti Iya. melanggar kode etik. Ya, karena contoh-contoh kasus kamu ini yang kamu berikan itu yang berkenaan dengan melakukan jabatan dia sebagai notaris. Nah, kalau hilangkan lagi nih perspektif peraturan jabatan notaris. Peraturan jabatan notaris itu apa saja? Yang saudara maksud peraturan jabatan notaris. Undang-undang itu cuma pasal 9. Betul. Kalau Permen Kumham tadi tidak termasuk. Jadi perspektif peraturan perundang-undangan di dalamnya itu ada peraturan jabatan notaris, peraturan banyak kan? Karena kalau di sini cuma satu sepertinya peraturan jabatan notaris saja. Di sini ada 2. Yang mau saya tanya, ini dua-duanya tesis Mary baca dari sini. Nah, cuma judulnya aja gitu. Judul sama masalahnya. Semua itu masalah. Wajar Bu Afrida menyarankan bahwa sebaiknya saudara menganalisis mengenai
termasuk semua jenis tahanan, apakah tahanan kota, apakah tahanan rumah, apakah tahanan hutan, dan ini dipermasalahkan di dalam tesis yang menjadi rujukan. Seperti yang disarankan oleh penguji utama, untuk permasalahan yang pertama itu kan permasalahan kamu itu mencakup permasalahan pertama, yang kedua ya Bu Afrida ya. Nah, untuk yang keduanya mungkin bagaimana perspektif penahanan untuk yang kedepannya itu gitu. Mungkin nanti dijabarkan. Nah, bisa Mary ya bisa berpendapat dengan hasil tesis itu, tapi harus ada perbedaan dalam pembahasan di situ. Terus yang diberhentikan ada yang kemudian tetap menjalankan. Nah, itu sebetulnya yang menariknya di situ. Karena ada proses lagi yang dibahas oleh MPD untuk menilai terhadap putusan tersebut, ya. Dan itu yang nanti diusulkan oleh MPD kemudian, ya. Barangkali kasus di Surabaya yang dia kemudian tidak diberhentikan itu menarik, ya, menarik. Apa sebabnya? Dia tidak diberhentikan. Di Surabaya itu tolong dipelajari, ya. Apa sebabnya oleh MPD kemudian dia tidak disuruh untuk pemberhentian? Apakah karena dia ringan atau apa? Kalau tidak lulus, tidak menyalahkan pembimbing, tidak menyalahkan penguji, ya harus menyalahkan diri sendiri, ya. Setelah semua tuntutan diberikan nilai masing-masing, silakan dan bagi menurut aturan pembagian yang ditentukan oleh peraturan akademik, maka saudara dalam ujian itu dinyatakan lulus dengan nilai tesis 80, bersedia dulu dan nilai A. Berdasarkan prestasi yang saudara peroleh, dari itu semenjak saudara dari program magister kenotariatan sampai hari ini, indeks prestasi kumulatif saudara 3,66, sehingga yudisium saudara sangat luas. Mulai saat ini saudara berhak menggunakan gelar magister kenotariatan, sehingga nama lengkap saudara Trianti Bin Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Dan hari ini Mary sudah menjadi alumni magister kenotariatan, ya, yang ke-187, ya. Selamat kepada Mary dan keluarga serta dekora, ya. Semoga ini awal Mary bisa belajar lebih serius, ya. Baik, terima kasih. Kami dari atas nama Program Kenotariatan Fakultas Hukum Unja menyampaikan rasa bangga karena pada hari ini alumni yang ke-187 atas nama Mary Lianti telah berhasil mempertahankan tesisnya yang berjudul Mekanisme Pemberhentian Sementara Notaris yang sedang menjalani masa penahanan sementara dalam perspektif jabatan notaris. Dari sisi akademik, persoalan pemberhentian sementara memang menarik untuk dikupas dalam bentuk tesis. Alasannya yang pertama karena memang di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hal ini memang belum tuntas diatur. Begitu juga di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan mekanisme pemberhentian sementara. Peraturan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana disampaikan dalam tesis tadi belum mengatur hal-hal bagaimana seharusnya notaris yang sedang menjalani masa penahanan diberhentikan sementara. Oleh karena itu, para penguji sependapat bahwa tesis yang dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada hari ini berhasil dan diberikan dengan nilai A. Kami mengucapkan selamat kepada Mary dan semoga para kandidat-kandidat lainnya dapat mempertahankan tesis dengan baik seperti yang terjadi pada hari ini. Demikian.